sana. WKWK berhasil mendapatkan satu killnya. Ada Valentino Oji juga yang terancam di sana. Valentino Oji cukup kesulitan yang sepertinya mungkin terlihat, tapi masih bisa dapat satu. Ada yang menerobos ke arah dalam. WKWK di sana cukup sulit kembali bergerak menuju ke arah luar. Dua orang tersisa dari antigen kali ini bersama dengan Bang Udi, tapi tidak bisa kita lihat posisi dari Bung Valen di sana yang sudah mulai bisa kita pantau di arah depan dari tim APD. Kembali kali ini dari semua orang yang ada di Crossroad, mereka bakal menarik nafas kembali. Di arah lane 05 juga berhasil mendapatkan GF Gaming, dan area Crossroad masih bisa saling untuk diamankan dari setiap sisinya, Bung Skyla. Yes, berhasil diamankan, dan kali ini bakal coba untuk menarik nafas satu sama lain, tapi tidak dengan Bang Udi karena sudah berhasil di take down begitu saja. Sementara yang lain masih cukup sabar untuk menunggu, dan kita bakal balik lagi dan lihat apa yang terjadi dengan Bang Udi nih, Bigan. Ya, aduh, sayang banget Bang Udi ternyata dipulangkan. Di arah lain sudah ada Lens dan juga berhasil mendapatkan GZ. WKWK cukup low dan sepertinya sulit untuk menyelamatkan dirinya. Dari kartu juga akan menyisakan lagi-lagi Valentino Oji. Ada antigen yang harus sudah gaming. Di arah yang lain sudah ada Devino yang tidak tertolong ternyata. Nep memasang sebuah keluar malah menghalangi dirinya. Lompat masuk. Ada granat dilemparkan menuju ke arah bawah oleh seorang gadget yang masih diselamatkan. Bung Valen Oji, ya elah, harus tumbang di posisi 11. Ternyata Bung Skyla mimpi buruk untuk Papa Jamsud kita ini. Yes, merupakan salah satu posisi yang tidak diuntungkan karena memang dijepit oleh 3 tim atau 2 tim lainnya, membuat tim dari Valentino Oji sedikit kesulitan juga. Dan gue notice bahwa mereka tidak memiliki senjata jarak dekat ketika game baru dimulai. Itu yang membuat mereka kesusahan ketika ada di close range combat, sampai akhirnya mereka harus ditumbangkan satu persatu menyisakan Oji. Tapi kalau kita lihat dari sisi Skruger sendiri, Skruger benar-benar gak mau ngelepasin lawan yang mereka masih coba mencari. Tapi di lain sisi di sini ada peperangan lagi, Bigan. Masih belum selesai di area Crossroad kali ini, bahkan di arah atas di sana justru cukup kesulitan. Rizalmo ditumbangkan entah dari arah yang mana. Justru high ground yang dimiliki di sana bisa saja menjadi sebuah bumerang karena memang tempatnya begitu terbuka. Rizalmo-nya lagi-lagi ditumbangkan kali ini, saya berhasil mendapatkan kill-nya. Mister 05 juga di belakang yang lain berhasil mendapatkan pundi-pundi poin eliminasinya. Tausen juga sempat tertembak. Ada pergerakan dari belakang. Di arah lain Brasilia, Fatimura juga berhasil ditumbangkan oleh tim Masker, Bung Skyla. Yes, kalau kita bahas tentang tim Masker lagi dan lagi, mereka menunjukkan kualitasnya, dan tapi kali ini Devino harus menjadi salah satu orang yang ditumbangkan. Ngomongin tentang tim Masker ini adalah salah satu tim yang fight itu nggak pernah kalah. Mereka selalu menangkan fightnya ketika mereka masih lengkap 4. Dan itu kalau kita ngomongin tim Masker lagi, kombinasi dari GZ dan juga Rasha Rashid ini benar-benar menunjukkan kualitasnya. Di lain sisi, beberapa supportnya berhasil menunjukkan juga bagaimana cara mengimbangi gameplay yang dimiliki oleh Rasha dan juga GZ. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini bakal ada fight lagi, Bigan. Tertumbangkan di sana menyisakan Ryuka yang bisa kita lihat sepertinya seterkannya masih ada di jarak yang begitu jauh. Sementara dari 2 rekannya di sini sudah ada Bekantol dan juga Ica yang sayang sekali, sayang 1000 sayang kalau bisa 1 juta aja sekalian tidak bisa diselamatkan. Tetapi masih ada 2 orang sisa membernya yang masih bisa untuk mengamankan dirinya. At least mereka nggak nge-fight di sini, tapi mereka masih bisa untuk mengamankan poin placementnya. Nggak terlalu beresiko banget ya, meskipun harus kehilangan 2 membernya, Bung Skyla. Tapi menurut lu, apakah beberapa perangan yang terjadi di daerah Crossroad ini disebabkan oleh Blue Zone yang ada di sana gitu? Kemungkinan kalau menurut gua, kalau boleh gua bilang, ya bisa menjadi salah satu faktor kenapa early fight begitu rame di sana ya.
karena memang Betul. dari segi lootingan juga kita udah tahu, siapa yang nggak tahu sih, Blue Zone rajanya lootingan banget, semua item level 3, bahkan Bareta pun paling mudah ditemui di Blue Zone ya. Tidak bertemu kemungkinan semua tim yang turun di Blue Zone ngincer Bareta juga. Mungkin Oke. Di ke arah fast-nya, atau justru double baretanya, atau justru poin eliminasi, mereka bakal lebih ke arah mana sih kalau dari pandangan lu, Bigan? seperti yang gue bilang, mungkin salah satu faktornya nyari sniper pasti, karena memang kalau kita lihat dari beberapa influencer ini punya ciri khas masing-masing di setiap konten yang biasa kita tonton. Itu jago banget pakai Bareta, jagonya udah minta ampun lah. Itu salah satu faktor. Kemungkinan kalau yang bisa gue mention juga dari contoh tim Valentino Oji, dari tim Bapak Jamsud kita, Bung Frontal Gaming dan kawan-kawannya, merupakan salah satu tim yang juga seperti yang lu bilang butuh poin eliminasi juga. Itu mungkin yang ngebuat tim mereka memaksakan untuk turun di area Blue Zone dan bisa untuk memenangkan pertempuran. Tapi kenyataan berkata lain, karena memang tidak bisa diprediksi dari segi setupnya setiap tim harus seperti apa dengan kondisi 3 tim yang langsung turun di area Blue Zone. Oke, jadi memang ini adalah salah satu turnamen yang cukup sulit menurut gua, fun turnamen atau charity turnamen, yang dimana kalau kita ngomongin dari influencer ini, kita sama-sama buta. Si A turun di mana, si B turun di mana, seperti yang udah lu bahas dengan Ajis Fan sebelumnya. Tapi yang menjadi keuntungan pasti menurut gua adalah ketika di game keempat sudah ada 1 atau 3 tim yang memiliki poin cukup jauh dari tim yang lainnya. Karena kalau kita ngomongin tentang kebiasaan atau behavior dari influencer dan juga teman-teman yang sekarang bermain, mereka pasti ketika di match keempat masih belum maksimal, di sisa match yang ada mereka bakal bermain barbar. Berbeda dengan tim yang udah bisa dapetin objektif mereka dengan poin yang udah mumpuni, mereka bakal coba bermain defensif dan mereka bakal enjoy the show gitu loh, Bigan. Enjoy the show. Mungkin kalau bisa gue bilang salah satu contohnya kayak timnya Street dan juga dari Investasi dan kawan-kawan. Nah, itu seperti itu yang kita bahas. Tapi di lain sisi bakal ada peperangan di sana nampaknya. Silakan, Bigan. Ada tim masker di sana, ternyata Rasya dan kawan-kawan sudah mendapatkan hadangan. Dan bahkan kalau gue lihat tadi sempat Kobranya agak sedikit lebih jauh dari tim lawannya, dan ternyata bahkan malah tim masker lagi-lagi Rasya, GZ dan juga Nep yang masih bisa mendapatkan killnya ketika mereka kedatangan tamu. Justru malah tamunya yang dieliminasi ya. Ada yang nyamperin, tersisa bertiga, tidak jadi masalah, hantam terus 6 poin eliminasi. Dan kali ini bocil kita Evos Rasya, yang dimana kalau kita ngeliat badannya tuh imut-imut, tapi kalau di in game udah kayak monster, Pak. Dan di sini seorang Street dan kawan-kawan, ini seperti yang lu bilang, gue juga cukup setuju, di mana Street gue rasa bakal menjadi shot caller ya, karena memang Street sendiri memiliki pengalaman yang paling banyak. Di lain sisi, gameplay yang diterapkan justru gameplay yang sangat mirip dengan gameplay yang dimiliki oleh Evos, Bigan. Betul, seperti yang gue bilang juga tadi, bahkan dari timnya Mr. 05 dan juga DJ Asep berkali-kali kalau gue lihat bermuda mereka turun di area observatory. Bahkan di game keduanya di kalah hari juga mereka memutuskan untuk turun di Shrines. Ini untuk tim dari 2 orang yang sebetulnya ada di satu tim yang sama. Mungkin seperti yang kita tahu ya dari kedua orang ini, yang kalau kita shout out dari Mr. 05 dan juga Street, mereka mungkin lebih memiliki awareness ataupun pengetahuan yang lebih tinggi soal kompetitif. Jadi bisa kita bilang kemungkinan dari kedua orang ini mereka yang mengambil shot call dan membaca tempo permainan. Oke, itu dia. Dan sekarang gue cukup senang dengan gameplay yang dimiliki dari tim Diponegoro, karena
gue bisa bilang dia merupakan salah satu tim yang memiliki objektif yang cukup jelas, memandang vision ke arah ke depan, di mana mereka hanya tinggal melakukan defense dan masuk ke zona selanjutnya, coba ngerebut kompon atau coba bertahan di dalam kompon. Ini terbukti dari 2 kali buayanya mereka ini bukan bermain pasif, mereka aktif menjalankan rotasi, tapi mereka kuat dalam bertahan dan mereka bakal memutuskan untuk menyerang ketika timingnya sudah pas. Jadi gue suka tipikal gameplay yang seperti ini di mana mereka tidak melakukan yang namanya gambling, Bigan. Betul, timing, betul. Memang timing ketika kita melakukan rotasi, ketika kita bertahan, melihat atau memprediksi posisi lawan. Seperti yang lu bilang, gak mendapatkan poin kill yang banyak bukan berarti bermain pasif. Ada beberapa tim yang memang bermain begitu aktif, bisa mengunci area tengah zona, berotasi dengan sangat cepat, menggunakan vehicle yang bisa digunakan justru dengan permainan aktif, dengan perhitungan timing yang tepat. Itu yang mungkin bisa membuat tim dari Sudirman ataupun timnya Street dan kawan-kawan bermain lebih konsisten dan lebih terlihat begitu selalu kelihatan gampang masuk ke late game karena objektif yang mereka miliki dan timing yang mereka lakukan juga sangat-sangat tepat, Bung saya. Yes, itu dia. Dan kali ini gue mau special shout out buat Ether Asep karena beberapa kali gameplay yang diberikan adalah satu gameplay ini baru gue bahas. Wah, silakan Bigan. Ya ampun, kelihatan dikit batang hidungnya langsung ditembak, bahkan langsung di end, gak DJ Asep, yuk nge-DJ dulu, kasih jedak-jeduk langsung bakal diras karena dalam 5 perjalanan 1 orang dibagi tugasnya, satu ngambil satu, timnya juga melepaskan tembakan dengan vektor menuju ke arah lawannya, coba digocek terlebih dahulu, gerakan 378 dari lawannya untuk membingungkan ke arah tim kali ini mengejar kembali di arah belakang bagi sebuah gol, cukup dibuat kebingungan oleh satu orang. PW di sana pada akhirnya tumpangan juga tapi belum selesai karena bakal kedatangan lagi tamu dari arah atas. Sempat ditahan oleh Mr. 05. Begitu tepat waktu langsung Asepnya juga masuk meskipun timnya sempat ditumbangkan kali ini. Coba ditambah kembali 2 orang tumbang tapi 05 masih bisa untuk membalaskan makan langsung melakukan ending terlebih dahulu. Mr. 05 mungkin tumbangkan dan masih terang lagi FDW yang kali ini bergerak kembali dengan SMG-nya memasang sebuah gol malah jadi kesulitan Sudirman yang ditumbangkan oleh tim vaksin. Ya ampun Bung Skyla. Yes, tadi apa yang gua notice dari tim Mr. 05 dan lain-lain adalah ketika mereka melakukan fight dan begitu mereka menang, mereka langsung yang namanya melakukan fight back karena ketika mereka mundur juga udah nggak bisa terjadi apa-apa lagi. Mereka udah pasti kalah kalau mereka mundur karena posisi dari obstacle sebelumnya udah cukup jauh. Tapi sebelumnya kita bakal lihat di sini ada yang bertanding dan langsung dipulangkan ke lobby tim Masker dengan 7 poin eliminasinya. Oke, berbalik pada tim Ether Asep dan kawan-kawan ya. Kalau lu lihat ketika mereka udah dapetin 4 poin eliminasinya dan mereka melakukan looting ya, mereka itu akhirnya ada tembakan dari arah belakang dan mereka notice. Lu harus lihat gimana jarak yang diberikan oleh tim Ether Asep dari jarak mereka melakukan looting ke arah satu rumah yang ada di belakang. Ketika ada tembakan dari belakang, mereka nggak memutuskan untuk mundur ke rumahnya karena itu cukup jauh. Akhirnya mereka lebih memilih untuk memasang glue ke depan dan coba kontes dan mengambil peruntungan dari sana. Menurut gue, kondisi dari Ether Asep dan kawan-kawan kenapa mereka kalah adalah poin pentingnya mereka sudah menggunakan yang namanya krono terlebih dahulu sementara lawannya belum. Setuju dan justru yang paling menarik yang bisa gue lihat adalah Mr. 05 bisa benar-benar nahan dulu pergerakan dari tim Amai dan juga kawan-kawannya supaya nggak bisa langsung masuk menuju ke dalam rumah yang lagi dihuni sama Asep dan kawan-kawannya. Ini poin penting dari Mr. 05 supaya bisa nunggu dulu dimsnya naik atau bakal gulung medkit dulu sampai kondisi health pointnya jadi 100% lagi. Ini cukup penting menurut gua pergerakan dari Mr. 05 yang dia nggak mundur, dia juga nggak nyerang sendirian, tapi dia bisa nahan pergerakan dari keempat orang lawannya sehingga timnya siap untuk kontes. Tapi ya balik lagi seperti yang lu bilang, semua krono dari tim DJ Asep dan kawan-kawan itu tetap pakai jadi salah satu faktor kenapa tim dia bisa mengalami kekalahan saat kontes. Yes, itu dia. Dan nih ya, kita perhatiin ya, diam-diam tersisa 15 orang. Dan apa lu udah ngeliat timnya Evo Street? Belum kan? Belum. Tapi jangan kaget ketika nanti mereka masuk ke zona terakhir dan akhirnya mereka bisa dapetin gue lagi.
Tapi di sini ada yang ngumpet ternyata, Bigan. Ketahuan Anda di dalam mobil lagi ngepron rahasia GZ nih bos. Jangan diajak main. Sudah terlihat juga di sana ada pergerakan dari lawannya Kapten Leong. Ini dia masih dengan mobil tuanya, masih berupaya untuk masuk ke dalam zona lagi-lagi, masih ada di luar tapi ya ampun, buset kagak kepencet. Masih bisa diselamatkan kembali rahasia untuk Mak GZ ini dengan segala kualitas mekanik yang dimiliki. Dia nggak panik. Ada tim Hasanuddin juga yang sudah tereliminasi. Tim Masker dan ini dia yang bakal terjadi. Sudah ada oke yang juga tembakan, bahkan kali ini sudah ada ending. Ryoka Gaming sudah tembangkan, ada Kroro nyalakan, bakal selamatkan terlebih dahulu, tapi kali ini Gadget bakal melakukan rush menuju ke arah lawannya di arah dalam. Ada Nix yang sudah tembangkan, melepaskan tembakan ke arah keluar pasang oleh Amai seperti sana. Oximeter sudah terbangun secara lobby tembang Kapten Leong headshot di sana, diterobos, Gadgetnya malah tumbang, rahasianya melakukan follow up. Ada bung itu rata, ya ampun buset dah. Gila Bung Skyla. Yes, dan kita lihat di sini lagi dan lagi tersisa 3 orang dari tim Masker, di mana Masker sendiri udah memiliki 12 poin eliminasi, dan ternyata Rasya dengan 9 poin eliminasi sendirian berhasil di take down di sana. Bakal coba diberikan tembakan dan silakan dilanjutkan Bung Biga. Ini seperti yang lo bilang, Street tiba-tiba masuk di late game. Sudah bakal fight bersama dengan tim terakhir, yaitu tim Masker tentunya di sana. Street bakal masuk, terlihat. Ampun, tapi malah ditumbangkan juga. Masih ada di daerah belakang kali ini. Coba untuk menyelamatkan rekannya, tapi zonanya cukup sakit dan ternyata sulit, memang cukup sulit. Buyahnya lagi-lagi didapatkan untuk Street dan kawan-kawan. Seperti yang udah gue bahas, zona keempat keluar, Street masih nggak kelihatan. Ketika zona mulai merapat, Street langsung komit masuk ke tengah zona dan coba mencari di mana lawannya berada. Securing satu objektif atau kompon yang bisa mereka dapatkan, ngehajar siapapun yang ada di depannya. Dan in the end of the day, ketika orang-orang lagi pada perang, mereka cuma enjoy the show, nontonin, dan akhirnya berhasil didapatkan buyanya lagi dan lagi oleh Ether Diki, Rea, Ervan, dan juga tentunya Evo Street. Classic Street